Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwas sekalian, saudara-saudariku, salat tahajud seperti kami sampaikan di pertemuan lalu adalah salat yang sangat penting. Ingat, kalau di pertemuan lalu kami sampaikan 4 keutamaan tahajud, hari ini saya tambahkan 2 dan 3 yang lain langsung dari Al-Quran. Ya, kemarin saya sampaikan 4 hal. 1, masih ingat Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81 itu, orang yang rajin tahajud akan mendapatkan 4 keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak tahajud sekalipun sholat fardunya begitu khusyuk. Di antum sholat fardu khusyuk bagus tapi nggak tahajud, nggak dapat 4 keutamaan itu. Ini sudah saya bahas panjang lebar di pertemuan lalu, saya hanya sebutkan cepat saja. 1, Allah akan mengangkat karir, pekerjaan atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Ya deh, jadi kalau antum misalnya pengusaha atau orang karir di kantor dan sebagainya, itu akan cenderung kemudian ditolong oleh Allah, diangkat ke tempat yang terbaik. Terbaik itu tidak harus puncak yang paling tinggi, direktur tidak misalnya, tapi tempat yang bisa membuat nyaman hidup Anda, sholat bisa nyaman, bergaul juga nyaman, dan tenang kehidupannya. Mungkin level Anda nggak sampai puncak ya direktur utama, mungkin direktur 1, 2 gitu ya, tapi Anda dijauhkan dari hal-hal yang maksiat, dijauhkan, sholatnya enak, punya ruangan nyaman dan sebagainya. 2, Allah akan bimbing setiap ahli tahajud, Allah akan bimbing sehingga menjalani awal pekerjaannya dengan begitu mudah. Wa rabbi adkhilni mudkhala as-sidq. Ya Allah, tolong bimbing saya supaya mengawali pekerjaan dengan cara yang benar. 3, hati-hati, Anda memang posisi tinggi, sekarang dapat proyek, apakah setiap yang dapat proyek menjalani pekerjaannya dengan benar? Belum tentu. Jangan tinggi-tinggi lah. Maaf ya, apakah orang tua yang sekarang menyekolahkan anaknya ke tempat belajar menjalani awalnya dengan benar? Hati-hati ya Bu ya, Pak. Bapak Ibu menyekolahkan anak dengan awal yang salah, maka memberikan jalan keburukan ketika dia belajar. Saya katakan, jangan pernah Anda masukkan anak Anda ke sekolah dengan menyogok. Bayar sekian supaya masuk, menyalahi aturan. Kalau awalnya sudah salah, bagaimana anak Anda bisa belajar dengan benar? Mustahil mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Yang baik pun mustahil didapatkan. 3, wa akhrij mukhrijas sidqin. Allah berikan jalan keluar terbaik dari persoalan yang dirasakan. Di ahli tahajud itu setiap punya masalah, bukan nggak dapat masalah ya, bukan tidak bermasalah hidupnya. Dia mendapat ujian juga. Cuman sebelum diuji, diringankan masalahnya, sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Padahal sama dengan yang lain, cuma saat akan dia lalui, Allah ringankan persoalannya sehingga mudah dilalui. Dan yang keempat ini yang hebat. Ya, waj'alni min ladunka sultanan nasyara. Allah akan tolong langsung orang ini ketika ada lingkungan sekitar yang akan menyakiti atau menjahilinya. Kalau diisengi orang, diganggu orang dan sebagainya, ini orang-orang seperti ini langsung mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kali, ini kisah nyata, seorang saleh ahli tahajud, sampai saking ahli tahajudnya tidak ingin meninggal kebiasaan ini. Ini sangat nyata kisahnya dan tidak mengarang. Satu kali Pak, kemudian malam-malam dia perjalanan dengan rombongan, mendengar suara dan menyaksikan kebiasaan dia. Anda tahu apa yang terjadi? Sekarang lihat apa yang beliau sampaikan. Begitu datang harimau itu, perhatikan ahli tahajud ini, dia ingat dengan janji Allah. Dia ingat dengan janji Allah. Perhatikan baik-baik ya. Kalau Anda sudah punya kebiasaan Qur'ani dalam jiwa Anda, maka ayat itu akan hadir membimbing Anda dalam setiap kesulitan Anda, apapun itu. Nabi Yusuf dekat dengan Allah, ketika digoda muncul ayatnya, laula ra'a burhana rabbi, kalau bukan melihat petunjuk dari Rabbnya, niscaya ada sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Tapi Allah jaga beliau. Lihat baik-baik teman-teman, begitu melompat harimau itu, kemudian dia katakan dalam jiwanya, lihat kalimatnya, ya khalqallah, hei makhluk Allah. Dia tidak katakan ya namar, hei harimau, tidak. Kalau disebutkan harimaunya menunjuk pada zatnya, tapi dia lekatkan makhluk ini kepada penciptanya, hei makhluk Allah, ya khalqallah, hei makhluk Allah. Jika saya memang rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka saya ridho untuk engkau makan, silakan, tidak ada masalah. Kalau Allah tetapkan saya sebagai rizki untukmu pada saat ini, silakan. Tapi kalau saya bukan menjadi rizki yang telah Allah tetapkan untukmu pada saat ini, maka jangan coba-coba ganggu ibadahku hari ini. Lihat kalimatnya, bukan jangan makan aku.
Ingat, bukan jangan makan aku. Jangan coba-coba ganggu ibadahku saat ini, atau aku akan mohonkan pada Allah penciptamu untuk menghancurkan engkau saat ini juga. Perhatikan, dia minta jangan ganggu tahajudnya, bukan jangan makan dirinya. Apa yang terjadi ketika dikaitkan dengan ayat perlindungan tentang tahajudnya, maka tiba-tiba harimau ini pergi meninggalkannya, mengaum sekali langsung pergi. Anda bisa bayangkan, bisa nggak malam-malam begitu Anda sholat, tiba-tiba ada nyamuk misalnya, kan banyak tuh, begitu Anda mulai disengat oleh nyamuk, diambil, Anda katakan, hei nyamuk, kalau ini memang rezeki yang telah Allah tetapkan untukmu saat ini, sedot sebanyak-banyaknya, saya ikhlas. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba ganggu saya, atau saya mohonkan kepada Allah pencipta untuk menghancurkan kau saat ini juga. Masya Allah. Kira-kira apa reaksi nyamuk? Makin banyak kayaknya. Coba cek. Berarti chemistry-nya harus lebih dibangun lagi. Tingkatkan. Itu waj'alni min ladunka sultanan nasara. Nah, maka teman-teman sekalian, dari 4 ini kemudian Nabi menguatkan tentang itu sampai muncul ayat-ayat khusus dari Al-Quran untuk memberikan jaminan-jaminan. Ini tambahannya. Yang kelima, ini yang belum saya sampaikan pertemuan lalu. Kelima, sholat tahajud itu adalah kebiasaan ahli surga saat di dunia. Jadi kalau Anda ingin melihat ahli surga yang hadir di dunia, salah satunya lihat kebiasaan sholat malamnya. Bukan nonton bola. Dan tidak dikalahkan oleh bola. Dia nggak peduli mau Kroasia menang 2-1 lawan Inggris, dia nggak peduli. Ya, mau Prancis menang 1-0 lawan Belgia, dia nggak peduli. Pokoknya terserah, yang penting juaranya Prancis bisa, gitu kan? Tidak. Dia nggak peduli, mau siapapun nggak ada masalah. Dan tidak dikalahkan. Jadi kalau Anda ingin melihat kebiasaan ahli surga saat di dunia, lihat kebiasaan malamnya. Kalau dia bangun dan mengalahkan semua kebiasaan malam ahli dunia, maka itulah ahli surga. Salah satu kebiasaannya. Ya, kalau nanti turunan dari tahajud yang muncul, nanti saya terangkan. Yang berhasil tahajud, ciri-cirinya begini. Jadi jangan dilihat setiap yang malam sholat itu disebut ahli tahajud, belum tentu, ada ciri-cirinya. Tapi ciri yang pertama, yang melekat kuat, kelihatan nampak, pertama adalah ciri ahli surga, dia memiliki kecenderungan untuk sering bangun malam. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-17-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, sungguh di antara orang takwa itu nanti akan ada yang mendapatkan hadiah taman surga. Apa keistimewaannya? Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguh kebiasaan mereka itu saat di surga, keutamaan surga, taman surga ini, mereka akan langsung mendapatkan semua kenikmatannya dari Allah langsung. Kalau surga lain diberikan oleh wildanun mukhalladun, pelayan surga. Di kalau antum ikhwan oleh bidadari surga, yang akhwat oleh pangeran-pangeran surga. Ganteng cantiknya nggak usah dibayangkan, tak terlukiskan. Ada hurun in, ada seperti mutiara, ada seperti berlian, oh indah sekali. Dan kata Nabi, mala ainan ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, nggak pernah dilihat di bumi. Dia mengantarkan di aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in, bawa gelas-gelas yang berleburan mutiara, emas dan sebagainya. Nggak seperti ini, nggak ada merek akhir TV di sana nanti. Ya, semuanya indah. Tapi nggak terbayang. Tapi taman surga tidak. Allah langsung yang berikan tanpa perantara. Kun fayakun, gak usah dibayangkan, laisa kamitslihi syai', ada seketika. Tapi yang hebat, apa kebiasaan ini? Kata Al-Quran langsung, ini Allah yang mempersaksikan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka itu ahli ihsan saat di dunia. Ayat 17-nya, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu malamnya sedikit tidurnya. Jadi punya kebiasaan bangun malam. Jadi kalau Anda, ini cara memahami ayat itu begini. Cara memahami ayat seperti ini, jangan mencari orang lain, Anda sendiri yang menjadi bagian dari ayat itu. Jadi itu diinformasikan pada kita sebagai tawaran, kita mau nggak berniaga dengan ayat itu? Mau nggak menjadi bagian dari ahli surga itu? Jadi jangan sibuk mencari kebiasaan orang, kenapa Anda tidak membiasakan diri di bagiannya? Ya, jadi coba cek dari keluarga. Ada nggak sudah jadi bagian dari ahli surga di keluarga Anda? Sekarang pulang ke rumah, coba lihat dari sekian orang yang ada di rumah, berapa yang bangun? Mula-mula cuma 2 orang, menikah suami istri, belum bangun. Allah kirimkan anak, belum bangun. Sudah ada cucu, belum bangun. 10 orang di rumah, nggak ada yang bangun. Masa satu pun nggak ada yang jadi ahli surga? Ayo coba. Makanya karena saking tingginya ayat ini, Nabi sampai membangunkan istrinya, membangunkan menantunya, membangunkan anaknya Fatimah Az-Zahra, menantunya Ali bin Abi Thalib, dibangunkan oleh beliau, ayo bangun, bangun, bangun. Saking inginnya keluarga Nabi terpancar cahaya surga sejak mulai dunianya. Tonton pulang ke rumah ya, coba lihat tuh.
anak-anak yang di pesantren kalau pulang dan sebagainya, malam bangun nggak dia? Coba biasakan, bangun, dan Anda akan rasakan hal yang sangat berbeda. 2, tadi tambah 1 ya, berarti 5. Sekarang yang ke-6, orang-orang yang rajin bangun malam itu orang-orang yang mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda ingin melihat orang yang dipuji Allah, itu lihat orang yang sering bangun malam, tahajud. Di antara dalilnya Quran surah ke-32 ayat ke-16, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah kita sujud itu, ayat sajadah Allah terangkan, itu indah sekali kaitannya. Nih, di antara orang sujud ini ada yang lebih hebat lagi. Kalau Anda sholat subuh baca misalnya ayat sajadah sujud, Allah terangkan di antara sifat orang yang rajin sujud ini adalah orang-orang yang rajin tahajud. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka sering menghindari tempat tidur di malam harinya. Maksudnya apa? Rajin tahajudnya. Dia ada orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kebiasaan malamnya dia menghindarkan diri dari tempat tidur. Maksudnya bukan nggak tidur, ya, rajin bangun malamnya, rajin bangun malam. Bapak Ibu kurang apa lagi ya? Kalau ada orang dipuji misalnya saat di dunia, presiden memuji seseorang, artinya presiden menyukai dia, artinya presiden menjamin kemudahan baginya. Kalau ada orang yang dipuji Allah, artinya Allah mencintai dia dan menjamin kemudahan dalam kehidupannya. Maka dekati orang-orang seperti ini. Saya sarankan kalau antum punya teman, ikhwan sekalian, sedang mabit misalnya atau tugas dinas keluar, tiba-tiba tengah malam di hotel dia bangun sholat, itu teman terbaik Anda. Saya katakan pada Anda, tandai orang ini dan dekati dia saat di kantor. Bangun ukhuwah dengannya, persahabatan dengannya. Maka ketika Anda mendekati orang-orang yang dipuji oleh Allah, maka Anda pun akan kedapatan bagian dari pujiannya. Karena mustahil orang yang dijaga oleh Allah mengajak Anda pada maksiat, itu mustahil. Mustahil. Sama teman-teman yang masih di kampus, kalau malam-malam misalnya di asrama atau pulang, tiba-tiba ada orang-orang yang kelihatan sholat malam, dekati orang ini. Jadilah bagian dari sahabatnya. Dan dengan itu saya ajak, coba cek pasangan hidup Anda. Jangan-jangan selama ini Anda berdua belum mendapati sesuatu yang terbaik. Kalau ibu ingin suaminya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bangunkan malamnya supaya dia sholat. Kalau Anda, istri Anda ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bangunkan malamnya supaya dia sholat. Dan kalau bisa keduanya kompak. Pernah kan saya sampaikan di pertemuan lalu, Nabi menyampaikan, lihat rahimallahu imra'an atau rajulan, Allah merahmati seorang lelaki, kemudian yang bangun di pertengahan malam dia sholat, lantas membangunkan istrinya dan menciprakan air di wajah istrinya supaya dia bangun menunaikan sholat malam. Seperti Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari untuk sholat, kemudian dia mencipratkan air di wajah suaminya supaya bangun untuk sholat. Saking tingginya mendapatkan pujian Allah, sampai kata Nabi SAW, ayo bangunkan istrimu sekalipun kau cipratkan air di wajahnya. Tapi mohon izin Bu ya, maksud hadis itu kalau sudah ada komitmen dan rencana bangun di malam harinya. Ingat ya, bukan ibu ngaji sekarang suami nggak hadir, terus dengar itu terus nggak punya rencana. Aduh saya pengen suami dipuji Allah, masya Allah malam-malam segayung Pak. Mama kenapa? Hadis Nabi Pak. Oh hadis. Aduh siapa yang ngajarin? Nah, itu yang repot. Paham ya? Baik, sudah yang terakhir. Ini menunjuk pada keutamaan tahajud. Kemarin 4, saya tambahkan jadi 3. 1, masih ingat tadi yang pertama apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin dia sebagai ahli surga, kebiasaan yang ada di dunia. Yang kedua, Allah memuji orang ini. Dan yang ketiga, tahajud itu kebiasaan orang soleh yang ditekankan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kebiasaan orang-orang soleh. Jadi kalau yang pertama ahli surga, kedua dipuji Allah, yang ketiga langsung dikuatkan orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh itu, mohon izin ya, maaf, orang soleh itu tempatnya saat di surga itu sesurga dengan semua nabi, semua nabi dan rasul. Ayatnya ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69, paling kanan di pertengahan. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Siapa yang memenaati Allah dan Rasulnya, maka dia bisa sesurga dengan orang-orang yang telah Allah berikan jaminan nikmat surga untuk mereka. Di antara mereka para nabi,
Awas. Para syuhada, siddiqin, orang-orang jujur, wassalihin, orang-orang saleh. Ini syahidnya di ayat ini bahwa orang-orang saleh akan ke surga bersama semua nabi. Saya pernah katakan pada Anda, kalau beberapa nabi saja, maka bahasa Arabnya bukan nabiin tapi anbiya. Anbiya. Karena itu ada surah ke-21, surah Al-Anbiya. Di situ dikisahkan beberapa nabi saja. Puncaknya di Quran surah 21 ayat 83 sampai 90. Di situ ada kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Ayub dan sebagainya. Anda bisa baca itu, ada turunan para nabi, tapi tidak semua nabi dikisahkan. Tapi kalau Anda ingin sesurga dengan semua nabi tanpa kecuali, maka Anda kerjakan sebagai orang soleh saat di dunia, ada peluang mendapatinya. Nah, ciri orang soleh yang ditekankan itu, dia adalah orang-orang yang rajin. Ayat kedua, wa minal laili fasjud lahu wasabbih. Tapi sebagian malam cari waktu untuk banyak bersujud kepada Allah dan memperbanyak tasbih kepadanya. Di antara makna tasbih dan sujud itu adalah tahajud. Dari mana taunya tasbih dan sujud bagian dari tahajud? Itulah nanti akan kita bahas tentang sifat salat tahajud Nabi dalam pertemuan minggu sekarang. Baik, sekarang kita mulai materi intinya. Tadi muqaddimah, ya. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan lalu kita telah bahas tentang jumlah rakaat salat malam. Kemudian di antara rakaat itu kita diberikan pilihan mana yang mau dipilih, silahkan, tidak ada masalah. Mau 11, mau 23, bahkan lebih daripada itu. Sekarang setelah diketahui jumlah rakaatnya, bagaimana cara menunaikannya? Baik. Hadis pertama, Abu Daud, nomor hadis 1369. Kita ambil dua hadis dulu barangkali. Bismillah. Satu, hadis riwayat Abu Daud. Masih ingat ya, Abu Daud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Dia rawinya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Yang kedua, bisa diambil di Al-Bukhari. Nomor hadis dari 2008 bisa sampai 2012. Saya kasih jeda ke sini ke 2010-nya. Ini kebiasaan dengan Sayyidah Aisyah, ke sini dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tiga, bisa diambil hadis riwayat Muslim, nomor hadis 763. Kita ambil tiga dulu karena waktu kita agak terbatas hari ini. Baik, yang pertama kita lihat. Sekarang kita akan bicara tentang teknis atau cara menunaikan tahajud. Sifat pertama, apakah tahajud ditunaikan sendirian atau bagaimana bacaan tahajud Nabi sampai dengan kesalam. Ya, kita mulai bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim, tentang persoalan apakah salat tahajud ditunaikan sendiri atau berjamaah. Kita ambil hadis pertama di Abu Daud, nomor hadis 1369. Hadis ini telah kami kopikan tentang dari awal pembahasan, dan alhamdulillah saya hakul yakin sudah dibagikan, ya. Mungkin sebagian yang datang pada kesempatan ini ada yang belum mendapatinya. Mudah-mudahan nanti kita tampilkan kembali untuk bisa dipahami dengan baik. Singkatnya adalah ketika Nabi SAW menginap di rumah istri beliau Sayyidah Maimunah, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga ingin menginap di rumah Sayyidah Maimunah. Setelah itu tujuannya untuk mengetahui kebiasaan Nabi. Ini Bapak Ibu, maaf ya, kalau saya harus sampaikan permohonan maaf di awal. Kebanyakan orang belajar hadis itu seringkali melewati muqaddimahnya, pengantar hadisnya, hanya langsung ingin tahu poin-poinnya aja, isinya seperti apa. Padahal pengantar hadis itu memberikan inspirasi pada kita membentuk karakteristik seperti orang-orang baik di masa lalu. Jadi saya sarankan kepada Anda, kalau Anda belajar hadis kemudian ingin Anda bahas, ada dua hal penting di hadis itu. Satu, sanad, dua, matan.
Sanad itu adalah singkatnya silsilah periwayat hadis yang meriwayatkan hadis itu sampai pada kita. Siapa yang meriwayatkan hadisnya? Pelajari kenapa dia bisa meriwayatkan hadis, apa kebiasaannya. Yang kedua, matan itu isi hadisnya. Nah sekarang lihat baik-baik ya. Ibnu Abbas ini yang meriwayatkan hadis kita ini, yang sampai kepada kita. Siapa Ibnu Abbas ini? Ini masih kecil anaknya. Ya, anaknya Abbas. Abbas punya dua anak laki-laki, satu Fudail, kedua Abdullah. Abdullah ini ketika dilahirkan, suasananya lahir tumbuh di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW. Jadi masih kecil. Nabi meninggal dunia wafat, usianya masih 13-14 tahun. Tapi ingat betul, Abdullah kecil ini diinvestasikan oleh orang tuanya untuk belajar pengetahuan dari Nabi SAW. Di Abbas ini visinya dalam, beliau itu pengusaha Pak. Pengusaha, sebelum masuk Islam itu ahli riba, rentenir pada saat itu. Bahkan riba yang dibebaskan pertama kali, ayat riba yang turun untuk membebaskan ribanya Abbas. Dibebaskan, begitu keluar dari jerat-jerat yang buruk itu, usahanya meningkat jadi kaya. Tapi hebatnya, status kekayaannya tidak melunturkan visi hidupnya untuk mendekatkan anaknya dekat dengan Nabi SAW. Jadi tidak menghalangi Anda boleh jadi direktur apapun silahkan. Direktur A, direktur B, pengusaha A, pengusaha B, nggak jadi masalah. Tapi masa iya sih dari sekian anak Anda nggak ada yang hafal Quran? Anda harus punya cita-cita. Ini saya bekerja di sini, saya belum hafal Quran, tapi anak saya dia mesti hafal. Anak Anda tempatkan yang pertama ini penghafal Quran, yang kedua ahli hadis, ketiga ahli tafsir, keempat ahli fiqih. Allahu Akbar. Begitu Anda mendapatkan kesulitan di rumah tentang hal tertentu, anak Anda solusinya di situ. Begitu mendapatkan masalah, kakak sini, apa ayatnya? Oh ini ayat, bla 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 bla. Selesai. Masya Allah. Adik, hadis siapa yang menguatkan ini? Ini ayat. Anbada kalau selesai. Apa hukum fikihnya? Ini ayat. Masya Allah. Apa turunan tafsirnya? Ini abi. Masya Allah. Sudah. Ustaz nggak laku. Kalau nggak di rumah. Ya. Nah ini disiapkan oleh Abbas, anak pertama saya. Karena dia sudah dewasa, maka saya hibahkan untuk membantu Nabi. Makanya banyak kisah tentang sirah Nabawi wafatnya Nabi itu hanya berhenti wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Berwudu, sholat di pangkuan Sayyidah Aisyah wafat. Tapi siapakah yang membawakan air wudunya? Fudail, kakaknya Abdullah. Beliau yang bawakan air wudunya. Berwudu Nabi kemudian dengan bejana itu. Dan itu sampai berkhidmat pada Rasulullah sampai di akhir hidupnya. Tapi yang kecil ini langsung dihadirkan nuansa cinta kepada Nabi untuk mempelajari bagian kesolehan dan pengetahuannya. Ini tandanya seperti ini. Maksudnya adalah, kata para ulama hadis, jika Anda memiliki anak-anak yang serupa, laki-laki atau yang sebagainya, kemudian menemukan orang-orang soleh sekitaran Anda, maka dekatkan anak itu kepada dirinya atau majlisnya. Hadirkan. Kami dulu waktu belajar terbiasa, di mana ada syekh kita lazimi syekh itu, sekalipun kami jadi pembantunya. Itu biasa. Bawakan tasnya. Begitu bawakan tas, di jalan kita tanya masalah hukum dan sebagainya. Kadang kami gorengkan makanan untuknya. Begitu digorengkan, selesai dihidangkan, itulah yang hadir dari lisan beliau. Kalau Rasulullah SAW bersabda, jika kamu menghidangkan makanan begini, wah datang kepada kita tuh. Diindah. Jadi niat kita itu untuk belajar. Sama ya, dulu Ja'far As-Shadiq punya pembantunya sampai hafal Quran untuk memahami akhlaknya, sampai tahu kebiasaannya. Tahu Anda kisahnya? Satu ketika kemudian datang seorang tamu, tiba-tiba dia bawakan air. Begitu bawakan air terpleset, jatuhlah kemudian air itu, gelasnya kemudian airnya tumpah mengenai jubah tuannya. Begitu terkena jubahnya, wajahnya berubah. Dia tahu, kata pembantunya, Masya Allah, ini ahli surga nih. Ahli surga itu turun ayatnya, Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Kata pembantunya, wal kadhiminal ghaidha, ahli surga sanggup menahan marah. Kata Ja'far, saya nggak marah. Pembantunya tahu sekarang nggak marah, tapi mungkin belum tentu memaafkan. Teruskan ayatnya, wal afina 'anil nas, dan Allah menyukai orang-orang memberikan maaf pada orang lain. Kata Ja'far, saya maafkan. Yang hebat yang ketiga, beliau tahu Ja'far punya kebiasaan untuk sedekah. 2000 dinar selalu ada dalam kantungnya. Kata pembantunya, Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang pada orang-orang yang berbuat baik. Kata Ja'far, dikeluarkan 2000 dinar, saya berikan, sekarang kamu bebas, gak usah jadi pembantu saya lagi. Masya Allah. Luar biasa. Dan itu kisah-kisah itu banyak teman-teman. Anda bisa gali kisah-kisah yang bisa menguatkan iman kita. Jangan cuma cari bacaan-bacaan nggak jelas tuh, ngapain? Main tak-tik-tok, tik-tak-tik-tok, tik-tak, ada kerjaan. Itu apa gitu? Saya aja bingung, ada orang sampai ngerjain ini, saya nggak tahu itu apa gitu ya. Cuma lihat di berita kok, kenapa gitu? Dan nggak ada faedahnya, kenapa sih?
Kenapa nggak cari tentang kisah-kisah soleh orang dulu, terus praktekkan di rumah, bisa menguatkan iman kita. Nah, salah satunya Ibnu Abbas. Jadi Anda, maaf ya, kisah ini kita tarik sebagai inspirasi. Kalau Anda sudah berkeluarga, coba di antara sekian anak itu mesti disiapkan, ini mau jadi apa, ini jadi apa, dan ada kebanggaan di akhirat nanti. Misalnya nanti yang pakaikan mahkota kami di akhirat saat kami pulang menghadap Allah, siapkan, semua harus hafal Quran. Semua hafal Quran. Nanti spesifikasinya, ini ahlinya qiraat, ini hadisnya dan sebagainya. Ibnu Abbas disiapkan oleh orang tuanya, maka dia melazimi Nabi SAW karena bagian dari keluarganya. Usia masih 3-4 tahun, datang ke rumah bibinya Maimunah, kemudian tidur di rumahnya dan bangun saat di pertengahan malam. Kisah bangunnya sampai dengan wudu sudah selesai, kita akan masuk kepada fase tahajudnya. Begitu Nabi malamnya akan sholat, maka Ibnu Abbas tiba-tiba masuk ke barisan, menjadi saf bagian dari Nabi, sholatlah di belakang Nabi sebagai makmum. Lihat ya, jadi Nabi sedang sholat, saya ilustrasikan ya, misal ini sedang sholat, tiba-tiba Ibnu Abbas dari belakang ikut sholat sebagai makmum, lantas ditarik oleh Nabi, disejajarkan oleh Nabi SAW dengan posisi beliau sejajar. Tadinya di belakang begini, ditarik jadi sejajar begini, paham? Disejajarkan seperti ini. Hadis ini sering digunakan dalil oleh teman-teman kita tentang kebolehan menyusun saf laki-laki dan perempuan dengan posisi sejajar bila imamnya satu dan makmumnya satu. Pernah dengar ada guru Anda mengajarkan, kalau ini posisi imam satu, maka makmumnya satu, boleh makmum dan imam posisi sejajar. Tidak ada yang lebih, baik imam maju sedikit atau makmum mundur sedikit, tapi sejajar persis sama semua. Pernah dengar ini? Nah, hadis ini yang digunakan dalilnya. Apa Nabi mengajarkan tahajud? Saya mau tanya pada Anda, kalau Nabi imam, Ibnu Abbas makmum, ada dua orang, sholatnya sholat tahajud malam dilakukan, kemudian satu imam satu makmum, itu jamaah bukan? Jamaah, karena syarat sholat berjamaah minimal terdiri dari dua orang, satu imam, yang satu lagi makmum. Maka kita sepakati dulu yang pertama. Yang pertama kita sepakati, dalam hadis ini ada petunjuk atau isyarat kebolehan menunaikan tahajud dengan berjamaah. Satu, bolehnya tahajud berjamaah. Nah, awas, di sini ulama sepakat ya, awas hati-hati, tidak ada yang tidak sepakat. Jadi kalau Anda yang tidak sepakat, Anda sendiri yang salah ya. Nabi mengerjakan, sahabat mengiyakan, ulama sepakat. Anda Nabi bukan, sahabat bukan, ulama juga belum. Anda tidak sepakat, Anda siapa? Ya? Baik, cuma nanti perbedaannya kapan kebolehan ini bisa berlaku. Hanya bedanya di situ saja nanti. Kalau jamaahnya sepakat boleh, tapi kapan dibolehkannya? Dalam suasana apa? Apakah dalam setiap waktu boleh berjamaah atau dalam keadaan tertentu berjamaah? Paham ya? Tapi saya ingin katakan bahwa ada kasus Nabi pernah sholat malam, kemudian ada makmum di belakang, dan dibenarkan oleh Nabi. Kalaulah tahajud berjamaah itu dilarang, Nabi akan katakan, ngapain ikut sini, sebelah sana aja ya, misal. Atau ini jangan berjamaah, ini tidak benar, yang bagus sendiri-sendiri aja ya. Atau ngapain ikut bid'ah ya, tidak ya. Baik, tidak. Tapi Nabi akan katakan, kamu sebelah sana, saya sini. Tapi ketika Nabi tidak melarangnya, bahkan menarik dan menyejajarkan, ini menunjukkan ada kebolehan dalam sholat berjamaah yang dimaksudkan. Jelas di sini? Paham ya? Awas hati-hati, saya ingin luruskan dulu karena sebagian sahabat kita, teman-teman kita menjadikan ini sebagai dalil bolehnya satu saf sejajar, tapi tidak pernah mengungkit sholat apa itu. Jadi Anda kan unik, Anda mengatakan boleh sejajar saf, makmum dengan imam. Kalau imam satu, makmum satu. Tapi Anda mengatakan tahajud gak boleh berjamaah, bid'ah. Padahal yang Anda gunakan dalilnya tentang dalil tahajud. Paham ya? Nah, jadi gini, kalau Anda cenderung pada satu pendapat tidak apa-apa, tapi kita harus jujur menyampaikan informasi. Ya, jadi kalau beda dengan yang lain tidak ada masalah sepanjang ada dalil. Ya, dan tidak usah mencela orang lain. Kita punya pilihan, boleh, tapi jangan sampai pilihan kita kemudian menjelekkan orang lain. Itu yang tidak bagus. Yes? Baik. Jadi celaan tinggalkan, ibadah kerjakan. Itu yang dimaksud, ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Dan tidak usah rame gitu kan? Nah, sini. Satu. Dalil kedua. Bismillah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan di Al-Bukhari dari nomor hadis 2008 sampai ke 2010-nya. 2012 untuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Ja'a ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahum Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, datang beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian Hudzaifah al-Yamani, kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Fasa'alu Sayyidata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka bertanya kepada Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, an sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka beliau menyampaikan, riwayatnya cukup panjang ya, makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ada 11 rakaat. Ya, sepanjang tinggal di rumah saya, sepanjang bersama saya, perhatikan cara menerjemahkannya. Sepanjang bersama saya perhatikan baik di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya, jadi 11 rakaat di Ramadan, di luar Ramadan 11 rakaat. Tapi tolong catat baik-baik ya, cara menerjemahkannya sepanjang bersama saya. Sedangkan Nabi, istrinya tidak hanya Sayyidah Aisyah. Tadi saya katakan ada Sayyidah Maimunah, ada Sayyidah Zainab dan sebagainya. Dan di tempat lain Nabi pernah 13 rakaat. Seperti saya sampaikan di tempatnya Sayyidah Maimunah, Nabi 13 rakaat. Ada bahkan yang kurang dari itu, ada yang lebih daripada itu. Tapi di rumah Sayyidah Aisyah 11 rakaat. Dan ini telah tuntas di pertemuan lalu. Perhatikan, yusalli arba'an, kemudian beliau salat 4 rakaat, thumma yusalli arba'an, kemudian 4 rakaat, thumma yusalli thalathan. Beliau salat 4 rakaat dan 3 rakaat. 4 3. 4 tambah 4 8 tambah 3 11. Ini seperti kesimpulan di pertemuan lalu, boleh kita menunaikan salat malam dengan 11 rakaat, formulasinya 4 4 3. Kalau Anda ingin 2 2 2 2 ujungnya 1, boleh, hadisnya sudah saya sampaikan. Bahkan masih tertulis di Abu Dawud nomor hadis 1369. Jadi kalau 11 boleh gunakan 2 2 2 ujungnya 1, atau kalau witirnya 3 kemudian 8 tambah 3, atau 4 4 3, selesai. Tapi pembahasan kita bukan di situ. Teruskan hadisnya. La tas'al an husnihinna wa talihinna. Tapi jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagus bacaannya. Jangan ditanya. Maka setelah peristiwa itu, beberapa malam kemudian mereka mengikuti Nabi SAW, sholat di belakang Nabi SAW dalam kesempatan sholat malamnya. Dimulai dari Hudzaifah, dimulai dari kemudian Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Yang paling menarik, bahkan tersebut nanti di Al-Bukhari, bahkan di hadis Muslim, teman-teman sekalian, indah. Kata Hudzaifah, termasuk Abdullah bin Mas'ud, tidak ada sholat seindah sholat di belakang Nabi SAW. Tidak ada sholat seindah sholat di belakang Nabi SAW. Ini yang mereka kisahkan sholat malam. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW kemudian membaca 100 ayat Al-Baqarah pertama. Saya duga akan selesai, ternyata beliau lanjutkan. Yang paling menarik, lihat, ketika beliau membaca ayat tasbih, maka beliau berhenti bertasbih terlebih dahulu. Ketika membaca ayat doa, maka beliau berhenti berdoa terlebih dahulu. Ketika kemudian sampai pada ayat-ayat perlindungan itu tentang berlindung dari neraka, dari azab dan sebagainya, maka beliau berhenti untuk berlindung kepada Allah dari semua keburukan itu dulu. Anda bisa bayangkan, nanti ketika masuk ke bacaan saya terangkan tentang makna ini. Tapi poinnya adalah, saya mau tanya pertama kali, 3 orang sahabat ini salat di belakang Nabi dalam kesempatan salat fardu atau salat sunnah? Sunnah. Salat sunnahnya siang atau malam? Malam. Malamnya tahajud atau bukan? Artinya boleh kemudian dalil ini bahkan tersebut di kitab yang sangat sahih, hadisnya sahih, menunjukkan kebolehan menunaikan salat tahajud secara berjamaah.